warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Andriani dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2018 NPM 1857201063. Perwakilan kelompok 4 akan menyampaikan tentang perkembangan institusi politik Islam sampai awal abad 20 dengan mata kuliah Islam Nusantara. Perkembangan institusi politik Islam Indonesia sampai awal abad 20. Perkembangan Islam di Indonesia menggunakan sistem yang sangat kultural. Hal ini menjadikan Islam yang diwariskan pada generasi-generasi selanjutnya sangat bernuansa lokalitas. Tidak hanya berhenti sampai di sana saja. Mereka yang memiliki potensi untuk memperluas kiprah dakwahnya pun mulai diinstitusikan. Institusi yang paling dominan dalam perkembangan Islam ini adalah institusi politik. Institusi politik paling awal didirikan pada abad 13 dikarenakan berangkat dari lokalitas ajaran Islam, kemunculan institusi politik pun berbeda di setiap daerahnya. Sumatera memiliki beberapa institusi, diantaranya telah mengalami perkembangan dalam abad 14 ataupun 15. Abad 16 telah disaksikan mengenai munculnya kerajaan-kerajaan baru dalam sejarahnya, terutama di Jawa. Sebagian besar kerajaan tersebut lazim disebut sebagai kerajaan Islam, sedangkan beberapa daerah di pedalaman masih bernuansa Hindu. Sementara masih terdapat kerajaan-kerajaan yang harus bereksistensi dengan memakai sistem tradisional pra-Islam seperti kerajaan Mataram di Jawa. Pada dasarnya, di antara kerajaan Islam terjadi peperangan untuk memperebutkan pengaruh dan hegemoni politik. Tidak jarang kepentingan politik dan ekonomi mengalahkan kepentingan agama. Demi tujuan politik dan ekonomi, banyak terjadi persekutuan antara kerajaan Islam dengan kekuatan-kekuatan bangsa Eropa. Karena itu, kadang sulit untuk membedakan antara kepentingan agama, politik, dan ekonomi dari sebuah kerajaan Islam dan melakukan invasi ke daerah-daerah yang belum menerima Islam. Berdirinya Kerajaan Pajang pada akhir abad 16 tersebut sekaligus menandai berakhirnya kerajaan Islam di pesisir utara Jawa dan bergeser masuk ke daerah pedalaman yang bercorak agraris. Dengan demikian, berakhirlah dominasi negara-negara pantai dalam politik Islam Jawa. Tentu saja ini akan membawa dampak penting dalam bidang-bidang ekonomi dan keagamaan. Daerah pedalaman Jawa kurang begitu terlibat dalam perdagangan laut dan tidak begitu mudah ditembus oleh pengaruh Islam dari luar. Di Indonesia, Belanda menghadapi kenyataan bahwa mayoritas penduduk yang dijajahnya adalah beragama Islam. Pada umumnya, mereka takut pada ungkapan-ungkapan apa yang disebut dengan fanatisme Islam, sehingga mereka berusaha menekan dan mencegah dengan cara menjauhkan diri dari urusan-urusan mengenai Islam. Tumbuhnya kesadaran politis umat Islam pada awal abad 20, sebagian disebabkan ketidakpuasan umat Islam terhadap kebijakan pemerintah kolonial mengenai Islam, dan sebagian lagi konsekuensi logis dari kebijakan pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda.